Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sanggung dumadi. Bertemu lagi dengan kami Pusir Galuh, channel yang memaparkan sejarah, kearifan lokal, kearifan nasional hingga kearifan dan budaya bangsa, serta materi ajar sejarah. Dan tidak lupa dengan tradisi dan budaya Nusantara. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyebaran Islam sebelum peran Wali Songo. Kita dimulai dari Sayyid Husain As-Sabti. Beliau merupakan cucu Muhammad Rasulullah SAW. Mempunyai anak bernama Imam Zainal Abidin, yang kemudian mempunyai anak bernama Muhammad Al-Bakir, dan Al-Bakir beranak Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq mempunyai anak bernama Alid Al-Uraidi, yang kemudian menurunkan Sulaiman Al-Basri dan Muhammad Al-Naqib atau Said Idris. Sulaiman Al-Basri yang berdiam di Parsi mempunyai beberapa anak, dan seorang anak diantaranya adalah Abu Zaid Al-Basri, yang kemudian mempunyai anak Sayyid Ahmad Al-Baruni. Ahmad Al-Baruni mempunyai Sayyid Idris Al-Malik, dan Idris Al-Malik mempunyai anak bernama Muhammad Makdum Siddiq. Makdum Siddiq mempunyai dua orang anak, yaitu Syekh Sayyid Hibatullah dan Syekh Sayyid Burhanuddin Ibrahim. Setelah dewasa, Hibatullah meninggalkan negaranya menuju Suwarna Bumi, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Sumatera, yang penduduknya masih banyak beragama Hindu, Buddha, dan kepercayaan. Dari Suwarna Bumi ia pindah ke Jawa Dipa, itu Pulau Jawa, tetapi kemudian kembali lagi bermukim di Suwarna Bumi. Di antara anak cucu-cucunya ada yang kemudian bermukim di Jawa Dipa, Suwarna Bumi, Sanghyang Hujung, dan India, Cina, Campa, dan di negara lain. Syekh Hibatullah mempunyai dua orang anak laki-laki, yaitu Syekh Said Maimun dan Syekh Muhammad Soleh. Syekh Maimun mempunyai anak perempuan bernama Fatimah yang diberi istri oleh Said Abu Hasan, seorang Arab kaya yang sudah lama bermukim di Jawa Dipa. Di bagian timur dari perkawinan itu lahirlah Syekh Said Abdurrahman, yang kemudian berdiam di Arab Selatan, dan anak-anak lainnya ada yang berdiam di Jawa Dipa, Suwarna Bumi, ataupun sampai di Gujarat. Anak Syekh Abdurrahman ada beberapa orang, diantaranya Sarah yang diberi istri oleh Said Abdul Malik dan melahirkan beberapa orang yang berdiam di Jawa Dipa. Fatimah meninggal dalam tahun 1082 Masehi dan dimakamkan di Leran, Gresik. Ini penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun, identik dengan apa yang dicatat oleh catatan-catatan di masa silam, khususnya cerita Wangsakerta. Dalam pada itu, Syekh Muhammad Saleh, adik Syekh Maimun, mula-mula pergi ke Parsi, tetapi kemudian memilih berdiam di Pasai atau Pasai hari ini, kerajaan yang baru berdiri di Suwarna Bumi bagian utara. Ia kawin dengan Ruqayyah, anak Sultan Paseh, Syekh Sayyid Burhanuddin Ibrahim, yang bergerak Sultan Malik Ibrahim Makdum. Sultan Malik berasal dari Gujarat, India, anak Syekh Sayyid Makdum Siddiq dan istrinya yang lain, orang Parsi. Dengan demikian terdapat hubungan keluarga antara Paseh dan Jawa Timur, khususnya Gresik. Semua anak cucu Sayyid Makdum Siddiq menjadi ahli dan penyebar agama Islam di daerah atau negara tempat mereka berdiam. Ada juga yang kemudian menjadi raja seperti Sultan Malik Al-Saleh, yaitu di Pasai, yang mendirikan kelak sebagai raja pertama di Samudra Pasai, penerus dari Pasai. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sekurang-kurangnya pada awal penyebaran agama Islam disebarluaskan melalui jalur damai, toleran,
dan juga dengan cara dakwah serta berdagang. Para penyebar yang berasal dari berbagai negara dan daerah itu mencoba menyebarluaskan agama Islam dengan berbagai cara dan media yang damai. Mereka berdatangan dari Arab Selatan, Parsi, dan India dengan menggunakan perahu-perahu besar. Sebagian mereka berlabuh dan kemudian bermukim di Suwarnabumi, sebagian lagi meneruskan ke pelayaran Jawa Dipa. Karena ada hubungan pada saat itu, pelayaran internasional dari mulai pelayaran darat yang klasik hingga jalur modern zaman pelayaran itu tidak terlepas dari jalur Malaka, Banten hingga kesananya ke Samudra Hindia sampai ke Hindia. Ketika itu penduduk Nusantara umumnya beragama kepercayaan Hindu, Buddha, atau masih memeluk juga kepercayaan yang asli mereka miliki atau Pitar Puja. Agama Hindu baik dari mazhab ke agama Buddha dianut oleh penduduk Suwarnabumi. Di tengah masyarakat nampaknya kuat beragama demikian. Penyebaran Islam dimulai tidak berhasil, hanya 1-2 orang yang berminat beralih kepercayaan. Namun dengan teknik dan strategi penyebaran Islam sampai di Suwarnabumi pada tahun 846 Masehi. Jadi selang hanya beberapa abad setelah Rasulullah meninggal, Islam sudah nyampai dan sudah tersiarkan di Suwarnabumi. Kemudian ada lagi informasi tentang kapur barus, perbarus, cendana yang kemudian disukai oleh Rasul, minyak kasturi yang ternyata banyak sekali tumbuh juga subur di daerah Jawa Dipa dan Suwarnabumi. Kerajaan Sriwijaya berada di puncak kejayaannya. Itulah sebabnya mereka tidak mendirikan negara di daerah yang mereka datangi. Mereka hanya bermukim dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Proklamasi berdirinya kerajaan Paseh baru dilakukan seabad kemudian, yakni 989 oleh Syekh Burhanuddin Ibrahim dari India dengan puluhan pengiring yang menjadi raja pertama kerajaan Paseh dan berkuasa selama 25 tahun. 989 sampai 1004 tahun. Itu abad pertengahan ya. Setelah meninggal, ia digantikan oleh menantunya Syekh Muhammad Saleh yang memerintah selama 26 tahun. Setelah itu, raja yang berkuasa di Paseh yang besar pun silih berganti. Keterangan yang secara singkat dapat diuraikan dan terdapat dalam naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, terutama pada Parwa II, Pustaka Raja Iwarna Ibumi Nusantara, Sarga 3 dan 4 yang selesai disusun pada tahun 1680. Fatimah yang disebutkan dalam naskah itu dipastikan sama dengan Fatimah binti Maimun yang namanya tertera pada nisan berangkat tahun 1082 Masehi dan terletak di Leran Gesrik. Tahun pada nisan itu tepat sama dengan berita naskah. Angka tahun itu jelas berasal dari masa jauh sebelum Majapahit, dan karena dapat dijadikan petunjuk bahwa benih-benih Islam sudah bersemai di Jawa dan di Sumatera. Islam sudah ada, namun hanya beberapa orang, kelompok orang pendatang yang menetap di bibir pantai maupun di pedalaman. Bahkan mengingat Fatimah adalah cucu Syekh Hibbatullah yang dianggap penyebar agama Islam di Jawa Timur, dapat diduga bahwa penyemai benih ini sudah mulai pada masa pemerintahan Erlangga 1019 Masehi sampai 1042 Masehi. Apalagi jika diingat bahwa masa pemerintahan Erlangga itu ternyata sejaman dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad Saleh di Paseh 1014 sampai 1040 Masehi. Padahal Muhammad Saleh sebelumnya juga bermukim dan menjadi penyebar Islam di Jawa Timur. Bukan hal yang mustahil mengingat pada sejumlah prasasti Erlangga menyebutkan berbagai orang asing yang ketika itu sering berada di negaranya, terutama sebagai niagawan, sebagai orang yang berdagang.
mengingat bahwa dalam tahun 851 seorang niagawan Arab bernama Sulaiman sudah menuliskan laporan perjalanannya ke wilayah timur dan diantaranya menyebutkan Maharaja Jabak yang berkuasa di Sribuja dan kalah oleh para sarjana. Ditafsirkan semuanya mengacu ke Indonesia. Kedatangan penyebar Islam tahun 846 ke Suwarna Bumi karena bukan pula sesuatu yang mustahil. Penyebaran Islam secara besar-besaran memang terjadi agak kemudian, terutama pada hidupnya masa Wali Songo pada awal keruntuhan Majapahit, Pajajaran, dan juga kerajaan-kerajaan Dharmaraya. Kemunculan kerajaan Demak dan Cirebon menjelang akhir ke-15 dan awal abad ke-16. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sanggung Dumadi.